Halo sobat berpikir, selamat datang di channel saya ini. Tempat di mana kita akan membahas beberapa tentang komunikasi. Di sini kita akan belajar bagaimana komunikasi yang efektif bisa membangun hubungan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Untuk itu jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips dan wawasan menarik seputar dunia komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, perasaan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi sobat berpikir, di sini kita akan mengulas bersama tentang komunikasi menurut Aristoteles. Selanjutnya, apa sih kaitannya dengan Alkitab? Di sini menurut Aristoteles, komunikasi adalah proses persuasi melalui kata-kata yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran atau perilaku orang lain. Menurut Aristoteles ada 3 unsur tentang komunikasi, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos adalah unsur komunikasi yang berkaitan dengan karakter pembicara. Di sini bertujuannya untuk mengembangkan kepercayaan dan penghargaan dari audiens. Ya, jadi contoh ethos bisa kita awali dengan contohnya seperti saya sebagai dokter spesialis merekomendasikan, atau menurut penelitian yang saya lakukan demikian, atau dengan pengalaman 10 tahun dalam bidang ini. Nah, itu adalah beberapa argumentasi yang dikeluarkan ethos. Itu beberapa contoh yang dikeluarkan oleh ethos itu sendiri. Kita akan lanjut kepada pathos, di mana pathos ini adalah unsur komunikasi yang berkaitan dengan emosi dan perasaan audiens. Di sini tujuannya untuk mempengaruhi audiens melalui emosi. Ada beberapa jenis pathos yang akan kita bahas. Yang pertama adalah emosi positif. Emosi positif ini bisa dikatakan seperti kebahagiaan, harapan, dan kebanggaan. Selanjutnya, yang kedua, emosi negatif. Emosi negatif ini bisa kita katakan dengan kehilangan, kesedihan, atau ketakutan. Dan yang ketiga, ada empati, yang dimana memahami perasaan audiens. Jadi di sini kita akan masuk kepada contoh pathos. Contoh argumentasi awal yang dikeluarkan oleh pathos itu sendiri, yang dimana contohnya, bayangkan jika anak Anda mengalami. Nah, itu beberapa contoh dari pathos itu. Diawali dengan bayangkan jika anak Anda mengalami, atau kita harus bertindak sekarang untuk menghindari hal-hal yang lain. Itu beberapa jenis dari pathos dan contoh dari pathos. Selanjutnya kita masuk kepada logos. Logos adalah unsur komunikasi yang berkaitan dengan logika atau argumen seorang pembicara. Di sini tujuannya untuk membangun kepercayaan melalui fakta dan data. Contoh dari logos, kita akan memulai dengan data, yang dimana menurut data statistik 80% atau studi ini mengajukan bahwa demikian. Nah, itu beberapa contoh dari argumentasi yang diawali dengan logos. Ya, dari 3 kombinasi yang telah disebutkan tadi, yaitu ethos, pathos, dan logos, di sini bisa membuat kita berkomunikasi yang lebih efektif. Dan Aristoteles juga menyarankan 3 kombinasi tersebut dengan tujuan, yaitu ethos itu untuk membangun kepercayaan, yang kedua pathos untuk mempengaruhi emosi, yang ketiga logos untuk membangun argumentasi yang berbasis fakta dan data. Jadi sini saya katakan lagi bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, perasaan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain. Di dalam komunikasi terdapat berbagai bentuk seperti
lisan, tulisan, isyarat, atau melalui media lainnya. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan pemahaman bersama antara individu atau kelompok yang terlibat. Yaitu beberapa pengertian dari komunikasi menurut Aristoteles. Kita akan masuk dalam komunikasi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, komunikasi juga sangat penting, yang dimana Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui wahyunya, baik itu melalui nabi-nabi, Yesus Kristus, maupun melalui tulisan-tulisan yang menjadi bagian dari kitab suci. Sebagai contoh, Allah berbicara kepada nabinya dalam pengantar dalam perjanjian lama melalui nabinya, atau misalnya seperti Yeremia dan Yesaya. Dan dalam perjanjian baru, Allah berbicara melalui Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Selain itu, komunikasi dalam Alkitab juga sering melibatkan hubungan antara sesama manusia. Misalnya dalam Efesus pasal 4 ayat 29, di mana Paulus mengingatkan umat Kristen untuk berbicara dengan cara yang membangun dan memberi berkat, bukan dengan kata-kata yang merusak. Atau dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, di mana umat Kristen diajarkan untuk selalu sikap memberi penjelasan tentang pengharapan yang ada dalam diri mereka dengan lembut dan penuh hormat. Ini menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi yang penuh kasih dan membangun dalam kehidupan beriman. Dengan demikian, komunikasi dalam Alkitab mencakup dua aspek utama, yaitu yang pertama, komunikasi Allah dengan manusia, dan kedua, komunikasi antara sesama manusia dengan konteks hubungan yang penuh kasih, pengertian, dan saling membangun. Ya, dari beberapa penjelasan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa komunikasi ini merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi maupun spiritualitas, di mana Aristoteles menyatakan bahwa komunikasi yang efektif terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos mencakup pada kriteria pembicara, dan pathos mempengaruhi emosi audiens, dan logos berfokus pada logika serta argumentasi yang kita keluarkan melalui fakta dan data yang akan kita berikan, dan dimana ketiga kombinasi ini menciptakan komunikasi yang persuasif dan meyakinkan. Dalam konteks Alkitab, komunikasi menjadi sarana penting untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya dan membangun hubungan antara sesama manusia. Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui nabi-nabi dan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Sementara ajaran-ajaran Alkitab juga mengajarkan umat Kristen untuk berbicara dengan penuh kasih, membangun dan menguatkan satu sama lain. Itu terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang kepercayaan, mempengaruhi emosi, dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh kasih dan akurat. Seperti yang diajarkan dalam Alkitab, komunikasi juga baik dapat mempercepat hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, serta membawa dampak positif dalam kehidupan sesama. Itulah beberapa tentang komunikasi menurut Aristoteles dan komunikasi yang ada di dalam Alkitab.
Sekian dari saya Samuel Yarimpani. Jika ada kata atau perkataan yang menyinggung di hati, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya menggunakan kalimat atau argumentasi yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung, yang dimana pikiran akan disebut pikiran ketika diganggu. Maka dari itu saya membutuhkan kritik dan saran dari saudara-saudari yang membangun, agar video-video saya yang berikutnya bisa berkembang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Salam Sobat Berpikir.